Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kalian telah di depan laptop atau HP kalian. Baru 90 anak ini yang sudah mulai bergabung. Sambil menunggu teman-teman kalian, kita akan mulai kembali pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 8. Setelah 2 minggu kalian tidak menerima pelajaran karena ada PTS dan remedinya. Baik anak-anak, di hari ini kita akan melanjutkan iklan, slogan, atau poster yang telah kalian pelajari sebelum PTS kemarin. Masih menyisakan 1 KD, yaitu KD 4.2. Menyajikan gagasan, pesan, dan ajakan dalam bentuk iklan, slogan, atau poster secara lisan dan tulis. Tapi kelihatannya nanti kita akan secara tertulis saja. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sebelum kalian mengikuti PTS, kemarin kalian telah belajar kaidah kebahasaan teks iklan, walaupun hanya sekedar disampaikan lewat Google Classroom atau lewat WA guru kalian. Nah, hari ini kita bisa bertemu kembali karena yang dibatalkannya pembelajaran kaidah kebahasaan teks iklan karena sekolah kita pada saat itu sedang disemprot disinfektan. Baik anak-anak, sebelum PTS kemarin kita belajar kaidah kebahasaan teks iklan, bahwa teks iklan itu ciri bahasanya menggunakan kalimat persuasif, kalimat ajakan, mengajak seseorang untuk membeli sesuatu, melakukan sesuatu, ini kalimat persuasif. Yang kedua, teks iklan itu menggunakan kalimat imperatif, perintah. Biasanya menggunakan kata-kata ayo, marilah. Nah ini, atau jangan, ya, harus. Ini kalimat-kalimat imperatif. Jadi ada persuasif, ada imperatif. Yang ketiga, berima. Rima itu persamaan suku kata, ya. Jadi kalau dalam pantun itu ada AB misalnya, sama suku katanya. Tapi ini di iklan bisa juga persamaan itu hanya dalam 1 baris. Di baris tersebut ada yang suku katanya sama. Bahwa yang keempat itu kaidah kebahasaan teks iklan itu berkesan positif. Kalimat-kalimatnya mempunyai kesan positif, tidak memaksa misalnya, dan lain-lain. Terus yang jelas, iklan itu harus ringkas. Jangan panjang-panjang kalimatnya sehingga tidak mudah diingat oleh masyarakat atau pengguna produk itu atau pengguna jasa itu, sehingga susah untuk mengingat kalau kita menggunakan kalimat yang terlalu panjang. Jadi sekali lagi ada 5 kaidah kebahasaan teks iklan kemarin: persuasif, imperatif, berima, berkesan positif, dan ringkas. Sebelum kaidah kebahasaan kalian telah belajar struktur teks iklannya, pola penyajiannya, yaitu yang pertama pengenalan produk, yang kemudian menggunakan kalimat persuasif, yang ketiga menggunakan nama produsennya, siapa yang memproduksi, terus menggunakan logo perusahaan atau lambang perusahaan. Itu
pola penyajian atau struktur teks iklan. Telah kita pelajari dua-duanya dan telah diberi tugas oleh gurunya masing-masing. Yang belum mengumpulkan tugas, segera dikumpulkan. Kalau tidak, berarti kalian sudah terima mendapatkan nilai KKM, dan itu nilai pemberian dari guru kalian, bukan hasil kerja keras kalian, bukan hasil belajar kalian. Jadi kalau nilaimu di rapat nanti KKM, itu nilai pemberian dari guru kalian. Apa kalian senang hanya sekedar diberi oleh gurunya tanpa berusaha? Tentunya harapan saya tidak demikian. Baik, tujuan pembelajaran kita pagi hari ini dengan membaca teks iklan, slogan, dan poster. Pertama, dengan membaca teks iklan, kalian mampu atau dapat menulis iklan. Jadi pelajaran kita pagi hari ini, kita akan belajar menulis teks iklan. Nah, langkah-langkah menulis iklan, yang pertama ada 4 langkah. Ini bisa dilihat di buku paketnya, di buku siswanya. Kalian buka, ada semua di sana, karena saya ambil dari sana. Yang pertama, mulailah iklan dengan pernyataan yang menarik perhatian khalayak. Ya, mulailah iklan dengan pernyataan yang menarik perhatian khalayak, yakni berfokus pada kepentingan atau masalah yang mereka hadapi. Jadi kalau masalahnya seperti usia kalian itu, biasanya di usia remaja itu ada jerawatan, nah mungkin kalau kalian menjual obat lewat iklan, maka kalian bisa mulai dengan kalimat tanya. Wajah Anda berjerawat? Atau yang obesitas misalnya, Anda ingin menurunkan berat badan? Yang suka yang biasanya didera oleh banyak masalah, Anda sering stres, ingin mendapatkan ketenangan dalam waktu kurang dari 30 menit. Nah, kalimat-kalimat tanya ini bisa kita pakai untuk menarik perhatian khalayak ramai, masyarakat yang memperhatikan iklan ini. Kita bisa menggunakan kalimat tanya. Ingat ya, nanti fokuskan pada apa iklan yang ingin kalian buat ya. Kalian ingin memfokuskan apa iklan yang kalian buat nanti. Ini mudah-mudahan ini bisa dipahami. Jadi yang pertama saya lagi, bagaimana kalian bisa menarik perhatian yang membaca iklan, yang memerhatikan iklan, yang melihat iklan. Kalian bisa memfokuskan pada satu masalah yang mereka hadapi. Yang kedua, dalam menulis iklan, hendaknya kalian tidak sekedar berjanji, tidak sekedar mengajukan tawaran, ya janji-janji ya kalau bisa menyelesaikan masalah masyarakat atau masalah yang dihadapi oleh pemerhati iklan itu. Tapi kalian hendaknya menawarkan pemecahannya, menawarkan solusinya. Jadi langkah menulis iklan kalian perhatikan nanti kalau menulis iklan, kira-kira solusi apa yang ingin saya tawarkan kepada pemerhati iklan itu. Nah, misalnya tadi yang jerawatan ya, yang mungkin bisa menggunakan kalimat ramuan jamu cantik, mengurangi dan melenyapkan jerawat dalam waktu 30 hari, dan Anda kembali tampil cantik.
Ini berarti si pembuat iklan telah menawarkan solusi, bahwa solusi untuk melenyapkan jerawat atau mengurangi jerawat itu dengan minum ramuan jamu cantik. Diberi garansi 30 hari akan kembali tampil cantik lagi. Jadi nanti ketika kalian menulis iklan, jadi dalam waktu 2 minggu ini, kalian saya beri kesempatan untuk menulis iklan, karena pelajaran kita ini biasanya 2 minggu sekali kita akan bertemu. Selama 2 minggu kalian mengerjakan tugas, terus 2 minggu berikutnya kalian bertemu lagi untuk materi berikutnya, sehingga jangan sampai jadi yang seminggu yang tidak ada pelajaran itu kalian manfaatkan betul untuk mengerjakan tugas. Jangan terlalu banyak main gamenya. Kalau ini dikerjakan rutin, saya kira tidak akan membuat kalian menumpuk tugas-tugas kalian. Bahkan sampai sekarang banyak sekali siswa yang tugasnya belum dikirimkan. Termasuk PTS kemarin yang belum mengirimkan itu PTS-nya atau tidak mengikuti PTS-nya, ini mau diberi nilai berapa. Ini ya, jadi saya ulang kembali, langkah kedua ketika kalian menulis iklan itu kalian pikirkan nanti ketika nulis iklan tawaran solusinya apa. Contoh yang kedua tadi yang obesitas. Penyembuhan non-diet cara baru ini bergantung pada pikiran Anda, bukan oleh makanan yang Anda makan. Pikiran dapat menurunkan bobot Anda dengan cepat. Nah, jadi ini si penulis iklan menawarkan solusinya kalau ingin itu sembuh dari obesitasnya, ya banyak-banyaklah mikir. Kalau orang itu banyak pikiran, maka biasanya itu susah untuk makan. Baik, yang ini yang kedua. Yang ketiga, langkah yang ketiga itu kalian pikirkan untuk menunjukkan bukti. Buktinya apa? Dari produk yang kalian iklankan nanti. Jadi jangan sekedar memberikan janji tanpa bukti. Tapi kalian harus memberikan bukti, tidak sekedar janji. Contohnya, jerawat Anda akan sembuh dalam 30 hari atau uang kembali. Jadi kalau sampai nanti tidak sembuh dalam waktu 30 hari, uang bisa ditarik kembali. Ini janji si produsen obat atau jamu jerawat tadi. Dibuktikan juga ada 11.500 orang yang wajahnya kembali putih berseri setelah menggunakan produk kami ini. Nah, ada buktinya 11.500 orang yang wajahnya kembali putih berseri setelah menggunakan produk kami ini. Nah, ini yang kedua. Nah, jadi buktinya ada 11.500 orang yang sudah menggunakan produk yang diiklankan sehingga wajahnya kembali putih berseri setelah menggunakan produknya. Tadi yang obesitas. Riset memperlihatkan bahwa berat badan orang-orang turun sekitar 13 kg setelah menggunakan metode baru ini. Nah, ini tadi sudah dibuktikan melalui riset bahwa dengan metode yang dilakukan tadi mampu menurunkan berat badan sampai 13 kg. Caranya bagaimana? Banyak berpikir, memikirkan sesuatu.
Nah, ini langkah yang ketiga, jadi menunjukkan bukti. Yang keempat, mengajukan harga. Langkah-langkah untuk menulis iklan yang keempat, itu mengajukan harga. Jika ingin merawat wajah Anda, pesanlah segera ramuan istimewa kamu dengan harga cuma atau hanya. Menggunakan kata-kata ini biar itu ya bahwa uang itu bukan segala-galanya, namun kesehatan itu sangat penting. Ya. Hanya dengan berapa rupiah Anda sudah bisa memainkan gitar di akhir pekan ini. Jadi nanti dalam iklan yang kalian tulis, kalian perlu mungkin mengajukan harga yang bisa dianggap murah. Ya. Misalnya dengan Rp1.000 saja, kalian bisa memiliki sampo anti ketombe misalnya. Nah, 1.000 uang tak ada artinya, tapi bagi Anda sangat berarti. Karena dengan Rp1.000, Anda bisa keramas. Nah, misalnya seperti itu. Jadi kalian ajukan harga. Ini 4 langkah untuk menulis iklan. Ya, ada 4 langkah dalam menulis iklan. Jadi kita simpulkan sekali lagi apa yang telah kita pelajari pagi hari ini. Ini materi terakhir untuk teks iklan. Masih ada 3 bab lagi yang kalian pelajari. Sementara waktunya tinggal 8 minggu. Tanggal 1 Desember kalian sudah ulangan semester ganjil. Jadi yang pertama, langkah-langkah menulis iklan itu pernyataan yang menarik perhatian khalayak, yakni berfokus pada kepentingan atau masalah yang mereka hadapi. Yang kedua, menawarkan solusi. Yang ketiga, menunjukkan bukti. Yang keempat, mengajukan harga. Mengajukan harga. Ada 4 ini ya. Pernyataan yang menarik perhatian khalayak, yakni berfokus pada kepentingan atau masalah yang mereka hadapi. Kalian bisa menggunakan kalimat tanya untuk menarik perhatian pemerhati iklan. Yang kedua, menawarkan solusi pemecahan masalah dari masalah yang dihadapi pemerhati iklan itu apa. Kemudian kalian mengajukan bukti, buktinya bahwa produk kalian ini telah membuktikan bahwa ampuh atau cukup bisa mengobati masalah yang dihadapi. Kemudian yang keempat, mengajukan harga. Nah, baik anak-anak, pelajarannya singkat. Itu aja, menulis iklannya bagaimana, kita refleksikan, mudah bukan ya untuk menulis iklan. Nah, baik, sekarang saya akan ajukan sebuah tugas sederhana. Kalau misalnya kalian punya produk, namanya produk Tiara. Ini jenis produknya ransel sekolah, ransel ya. Kelebihan produknya anti air, banyak kantong untuk buku dan alat tulis. Kemudian produsennya Eli Indonesia, mohon maaf itu Indonesia, M-nya dihilangkan. Produsennya Eli Indonesia. Nah, ini soalnya seperti ini. Bagaimana cara membuat iklannya? Nah, kalian yang sederhana saja ini tetap saya taruh di apa itu saya buat dalam bentuk PowerPoint. Nanti mungkin kalian bisa menggunakan Word bisa PowerPoint bisa, yang bisa CorelDRAW
Silakan. Yang mungkin kemampuan IT-nya bagus, silakan kalian buat iklan sebaik mungkin. Kalau tidak punya laptop bisa digambar. Setelah digambar, difoto, kirimkan lewat WA atau di email. Nanti saya berikan email saya. Tidak usah lewat Google Classroom, tapi nanti langsung ke email saya. Misalnya tadi ya, jadi saya ingin menjual produk tas ransel mereknya Tiara. Saya kenalkan produknya, kan struktur, perhatikan ketika menulis teks iklan, strukturnya diperhatikan, ciri bahasanya juga diperhatikan. Strukturnya yang pertama pengenalan produk, Tiara. Tas sekolah yang trendy. Ini produknya, nama produknya. Terus produknya yang mana? Gambar tas. Saya ambil di Google tas. Nanti kalau di tugas yang akan kalian kerjakan, kalian akan mempromosikan sebuah merek sepatu. Kalian cukup ngambil di Google gambar sepatu. Kalau pakai komputer ya. Tapi kalau tidak, kalian gambar, kalian juga harus gambar sepatu. Nah, menggunakan kalimat persuasif. Musim hujan telah tiba. Kamu perlu tas anti air, banyak kantong untuk buku dan alat tulis, hanya Tiara solusinya. Ini kalau persuasif, mengajak orang untuk membeli tas merek Tiara. Kemudian juga saya telah memfokuskan pada pemecahan masalah si pemerhati iklan. Bahwa untuk memecahkan musim hujan, memecahkan masalah agar buku kalian selamat, alat tulis kalian selamat ketika kalian pulang atau berangkat dari rumah ke sekolah, mungkin dalam keadaan hujan, maka perlu membeli tas merek Tiara ini. Karena kelebihannya, tasnya anti air. Jadi tidak akan masuk kalau misalnya di dalamnya ada laptop, ada HP, mungkin akan aman. Terus banyak kantong sehingga alat tulis atau buku kalian bisa dimasukkan di tempat-tempat atau di kantong-kantong itu sehingga aman dan mudah untuk dicari. Ribuan pelajar telah membuktikannya, berarti saya telah memenuhi langkah yang keberapa tadi? Bukti, mengajukan bukti. Ya. Yang pertama tadi menawarkan, bentar yang pertama kita fokuskan, yang kedua menawarkan solusi, yang ketiga bukti, dan yang keempat tadi harga. Ayo miliki tas Tiara, hanya 999.000, kamu dapat membawa pulang tas idamanmu. Berarti di sini saya sudah menggunakan kalimat imperatif, ayo miliki tas Tiara. Nah, itu berarti imperatif mengajak, memerintah orang ya, memerintah mengajak. Kalau mengajak itu persuasif, ayo memiliki tas Tiara. Itu berarti kalimat imperatif. Hanya 999.000. Itu berarti saya sudah membuat teks iklan dengan langkah yang terakhir mengajukan harga. Kalimatnya ringkas, saya kira tidak perlu panjang-panjang. Kemudian berikutnya
ingin tas sekolah untuk mutiara-mutiara Anda, ya tiara. Nah, berarti saya telah menggunakan apa? Ya, benar, menggunakan rima. Ada sajak di sana. Ada persamaan suku kata. Ra, ra, ra. Ingin tas sekolah untuk mutiara-mutiara Anda? Ya, tiara. Nah, ini berarti saya sudah menggunakan rima atau sajak. Kemudian di sana ada produsennya, yaitu yang membuat tas ini adalah Eli Indonesia. Ada logo perusahaan, ini saya ambil saja ya. Kenapa kok Alto itu ya? Harusnya Eli gitu ya. Saya tinggal ngambil dari Google. Silakan nanti kalian akan membuat teks iklan, ya seperti inilah minimal. Yang kami nilai bukan gambarnya kalau kalian gambar, tapi apa? Kalimat-kalimat yang kalian produksi, sehingga kalimat itu yang menarik, yang bagus, yang kalian buat, itulah yang kami nilai. Nah, untuk tugasnya, kalian akan membuat sebuah iklan, ya. Nama produknya Lincah, ini sepatu olahraga jenis produknya. Kalian bisa ganti, silakan diganti nama produknya, tidak harus Lincah. Mungkin kalian punya ide yang lebih bagus lagi, diganti nama apa. Kemudian kelebihan produknya, ini kuat, enak dipakai, harga murah, tahan lama. Kemudian produsennya Marmo Indonesia. Kalian buat, ya, susunlah sebuah iklan produk ya dengan konteks berikut ini. Ini waktunya 2 minggu. Tugas bisa dikerjakan di Word, di PowerPoint atau yang lainnya. Nah, tugas dikirimkan lewat email marsono1369@gmail.com atau WA 081214823513. Ini khusus untuk kelas 8A dan 8B yang saya ajar. Kemudian untuk Bu Farida dan Bu Juniarta nanti akan memberikan tugas, mungkin saya kurang tahu di mana nanti tugasnya, pasti kalian akan dihubungi. Baik, itu ya anak-anak, tugas yang kalian harus kerjakan dalam waktu 2 minggu ini, mulai hari Selasa ini sampai Selasa minggu depan, 2 minggu yang akan datang. Harapan saya semua tugasnya sudah dikumpulkan dan siap-siap karena sudah ada 2 materi ini, tapi belum ulangan. Di tengah-tengah 2 minggu ini kalian juga saya minta untuk ikut ulangan teks berita dan iklan. Itu ulangannya teks berita dan iklan untuk kelas 8A dan 8B. Karena sebelum ulangan sama sekali, ulangan harian maksudnya, tapi sudah PTS. Ada yang ingin kalian tanyakan? Bisa lewat chat kalau ada. Baik, kalau tidak ada, kita akan bertemu kembali 2 minggu yang akan datang. Materinya adalah menelaah teks eksplanasi, jadi sudah ganti. Ini masih ada 3 ya, jadi cukup banyak materinya, karena itu tolong diperhatikan. Masih ada teks eksplanasi, persuasi, dan unsur buku fiksi dan non-fiksi. Nah, ini nanti semesterannya tanggal 1 Desember 2020, kisi-kisinya sudah dibuat, ada 50 soal pilihan ganda. Nanti tetap kita pakai SSE, kalau ada kendala baru kita ke
Google Classroom. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti bisa juga bertanyanya lewat WA. Silakan yang kelas 8A dan 8B. Sekarang kalian sudah tahu nomor HP saya. Silakan kalian hubungi saya untuk menanyakan tugas atau untuk menanyakan apa itu materi yang saya berikan ini atau yang diberikan oleh guru yang lain untuk 2 minggu yang akan datang. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali 2 minggu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.